Kasihan amat ya, Bi, si Peot. Aturan kerja besok malah nggak jadi. Iya, kasihan gue juga. Lakuin apa kayak yuk, biar tahu tuh satpam baru kalau dia tuh ngerebut rezeki orang. Lakuin apa, Bejir? Gue lagi nggak mau bikin onar ah. Kasihan si Lisa. Yang ada nggak boleh jualan di situ. Kalau gue bikin gara-gara. Ya, apa kayak gitu? Nggak harus bikin onar juga. Maksud gua bikin aja biar dia nggak betah jadi satpam di situ. Apa ya? Ya udahlah, gimana besok aja lah. Ntar gua atur. Apa gua ajak si Kona juga ya? Dia kan paling demen tuh ngerjain orang. Nah, boleh tuh. Coba aja telepon orangnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nuker sendal gua, hei? Yang tadi habis pengajian. Ayo cepet balikin, hei. Hey guys, lihat ada satpam baru. Muka polos gitu kok bisa jadi bapak satpam baru di sekolah kita. Plongga-plonggo, matanya ngamatin lingkungan guys. Dia belum paham peta kekuasaan di sini. Belum tahu siapa yang megang kendali, dan itu keuntungan kita. Kalian bertiga pasti mikir hal yang sama. Tenang aja, sekolah ini sudah lama berjalan dengan aturan tak tertulis. Bukan aturan guru, bukan aturan kepala sekolah, tapi aturan yang bikin anak lain nurut dan takut sama kita guys. Ini ladang keuntungan kita. Dia belum tahu itu semua. Selama ini semuanya lancar. Uang jatah harian itu ngalir sendiri. Bukan karena kita teriak, bukan karena kita pukul, tapi karena nama kita, karena tatapan, karena mereka lebih milih kehilangan sedikit uang daripada kehilangan rasa aman. Dan sekarang ada wajah baru yang bisa ganggu aliran itu kalau kita ceroboh. Makanya gue perhatiin dan kalian amati Pak Satpam Kona itu. Bukan buat panik, dengerin baik-baik di kepala gue ini. Kita nggak perlu ribut, nggak perlu sok jago. Yang kita butuhin cuma kekompakan. Kalian berdua tahu peran kalian bikin suasana tetap rame, tetap sibuk, bikin dia mikir semuanya normal guys. Senyum, sapa, pura-pura minta izin lewat. Hal-hal kecil yang bikin fokus orang pecah. Satu orang cukup ikut gue. Kayak piak, nggak ada yang berubah. Tempat sama, waktu sama, nada sama. Anak-anak itu juga nggak akan berani cerita. Mereka selalu mikir lebih jauh dari yang kita kira. Merik, satpam baru itu masih belajar. Dia masih merasa ini sekolah ramah. Dia belum tahu bahwa kekuasaan nggak selalu duduk di ruang guru. Selama dia belum tahu, selama itu juga kita aman. Gue bukan orang yang suka rusuh. Gue cuman ngerti sistem. Dan sistem itu bertahan karena yang di atas lengah, yang di bawah takut, dan yang di tengah sibuk jaga citra. Kita cuma isi ruang kosong itu. Kalian mungkin mikir, kalau nanti ketahuan, semua hal di dunia ini punya risiko. Tapi yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling rapi. Selama kita rapi, selama nggak ada suara pecah, selama semua terlihat biasa, kita tetap jadi bayangan yang ngatur langkah. Gue nggak mau ada yang sok pahlawan, nggak mau ada yang bertindak sendiri. Ikutin alurnya. Satu gerakan melenceng bisa bikin semuanya runtuh, dan gue nggak mau itu. Lihat lagi, satpam itu masih berdiri di gerbang, masih sendirian. Sekolah ini luas, dan dia cuma satu orang. Dan selama kita kompak, dia cuma akan jadi bagian dari pemandangan, bukan penghalang. Ingat, ini soal uang. Kalian harus bisa bahagiain pasangan kalian. Kita punya orang tua, juga kita bahagiakan. Gue tahu di kepala kalian pasti ada pertanyaan yang gak pernah kalian ucapin. Kenapa gue repot-repot ngelakuin ini semua? Kenapa gue yang ngatur, gue yang moju? Padahal kalau soal duit, gue sebenarnya gak butuh. Bapak gue punya uang banyak, lebih dari cukup buat hidup nyaman tanpa harus mikir besok makan apa. Rumah besar, mobil lebih dari satu, rekening yang isinya gak pernah gue tahu angka pastinya. Kalau gue mau, tinggal minta, tinggal buka mulut. Hidup gue bisa beres tanpa harus nginjek kaki siapapun. Tapi gue nggak pernah cerita itu ke kalian dengan lengkap. Gue ngelihat kalian bertiga bukan sekadar temen nongkrong. Gue ngelihat wajah-wajah yang tiap hari pura-pura kuat. Gue ngelihat mata capek yang masih harus masuk sekolah sambil mikirin rumah. Gue ngelihat tangan yang sering gemeter bukan karena dingin, tapi karena takut dapat kabar buruk dari rumah. Lu yang tiap pulang sekolah harus langsung ke rumah sakit, nemenin emak lu yang bolak-balik masuk IGD. Lu nggak pernah cerita, tapi gue tahu dari cara lu sering bengong di kelas, dari tas lusuh yang nggak pernah ganti, dari sepatu yang udah kelelahan lebih dulu dari pemiliknya. Lu lagi satu, bapak lu sakit menahun, kerja nggak bisa,
berobat jalan terus. Ibu lu nyengir tiap lu pamit sekolah. Tapi gue tahu senyum itu lebih berat dari tas lu. Lu sering nolak jajan bukan karena nggak lapar, tapi karena tahu uang itu lebih dibutuhin di rumah. Dan lu tiap malam kerja bantuin orang tua lu, tapi pagi harus tetap duduk di bangku kelas seolah semuanya baik-baik aja. Gue lihat itu semua, gue diem. Tapi bukan berarti gue nggak peduli. Ini bukan soal gue penguasa sekolah. Ini bukan soal gengsi. Ine Karagu, ngerasa berguna tanpa harus jadi anak manja yang hidup dari uang bapaknya. Gue nggak mau bantuan gue ke kalian datang dari atas, dari posisi kasihan. Gue mau kita sejajar. Gue mau kalian nerima tanpa ngerasa rendah. Uang yang kita kumpulin itu bukan buat gue. Gue bisa berhenti kapan aja. Tapi kalau gue berhenti sekarang, apa yang kalian dapat? Apa yang bisa gue lakuin buat kalian tanpa bikin kalian ngerasa hutang budi? Gue tahu caranya salah. Gue nggak bego. Gue tahu ini nggak bersih. Tapi hidup nggak selalu ngasih pilihan yang putih atau hitam. Kadang yang ada cuma abu-abu. Dan kita dipaksa milih yang paling nggak nyakitin orang yang kita sayang. Gue juga capek sebenarnya. Capek mikir strategi. Capek jaga image, capek jadi orang yang harus kelihatan kejam. Padahal hati gue ribut tiap malam. Tapi gue tahan karena selama ini gue ngelihat sedikit kelegaan di wajah kalian, walau cuma sebentar. Gue nggak minta kalian ngerti gue sepenuhnya. Gue cuma minta satu hal, kompak. Jangan ada yang goyah. Jangan ada yang cerita ke siapapun. Kalau nanti gue yang kena, biar gue sendiri. Kalian jangan ikut ke bawah. Dan suatu hari nanti, kalau semuanya udah beres, kalau orang tua kalian sembuh, kalau hidup kalian mulai stabil, gue bakal jadi orang pertama yang berhenti. Gue ngomong ini bukan karena gue berani, justru karena gue tahu risikonya. Pak Kona itu beda dari cara jalan, cara ngelihat orang, sampai caranya diem tapi waspada. Orang kayak gitu bukan satpam biasa. Bukan tipe yang bisa dibohongin pakai senyum atau dialihin pakai ribut kecil. Dan itu yang bikin gue nggak tenang. Kalau dia mulai nyium gerak-gerik kita, kalau dia mulai berdiri di antara kita dan anak-anak yang biasa kita datengin, permainan ini bakal selesai. Bukan cuma buat gue, tapi buat kalian juga. Nama kita bisa hancur. Orang tua kalian bisa kena imbas. Dan itu yang paling gue takutin. Gue nggak bilang kita harus kasar. Gue nggak bilang kita harus nekat. Gue cuma bilang kita harus bikin dia nggak betah. Lingkungan ini harus bikin dia ngerasa salah tempat. Ngerasa kehadirannya nggak diterima. Ngerasa setiap langkahnya diawasi balik. Kadang orang dewasa lebih gampang kalah bukan sama tenaga, tapi sama tekanan, sama perasaan sendirian, sama capek mental. Dan sekolah ini luas, rame, penuh cerita. Sedikit bisik-bisik aja bisa bikin suasana berubah. Tapi dengerin gue baik-baik. Ini bukan karena gue ngeremehin dia, justru karena gue nganggep dia ancaman serius. Dan setiap ancaman harus dihadapi pakai kepala dingin, bukan emosi bocah. Gue juga tahu umur dia lebih tua, pengalaman dia pasti lebih banyak. Tapi umur gak selalu berarti siap mental buat berhadapan sama permainan anak sekolah yang licin. Dunia kita beda, cara mikir kita beda. Dan itu satu-satunya celah yang kita punya. Tapi ada satu hal yang bikin dada gue sesek. Kalau dia bener-bener orang baik, kalau dia bener-bener datang ke sini buat jaga, buat benerin, buat ngelindungin, berarti gue lagi berdiri di sisi yang salah. Dan itu berat, sumpah. Tapi lagi-lagi gue inget wajah kalian. Gue inget rumah sakit. Gue inget obat-obatan. Gue inget malam-malam panjang tanpa kepastian. Dan gue balik ke satu kesimpulan yang sama. Gue gak boleh ragu sekarang. Kalau dia berdiri menghalangi jalan kita, berarti dia berdiri di antara gue dan tanggung jawab gue ke kalian. Dan itu mau gak mau harus disingkirkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadaan. Gue minta kalian percaya sama gue. Gue gak nikmatin ini. Gue cuman ngelewatin ini. Dan kalau suatu hari nanti semuanya kebongkar, kalau ada harga yang harus dibayar, biar gue yang bayar paling depan. Kalian jangan mundur, tapi juga jangan maju lebih jauh dari yang gue bilang.